Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Utami Dewi, offering A8 PG PAUD Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum tingkat satuan pendidikan TK Cita Pelangi bagian dokumen 1 yang terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Visi misi dan tujuan, 3. Karakteristik, 4. Program pengembangan dan muatan pembelajaran, 5. Kalender pendidikan dan program tahunan, dan yang terakhir adalah standar operasional prosedur. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang KTSD ini yaitu 1. PAUD merupakan layanan pendidikan yang memiliki dampak positif bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. 2. Kurikulum digunakan sebagai pedoman atau acuan penyelenggaraan dan pengelolaan keseluruhan program dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Dengan berkembangnya iptek, budaya, serta karakteristik perkembangan anak, maka pedoman pembelajaran perlu dikembangkan. Selanjutnya adalah dasar operasional penyusunan dan tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dasar operasional penyusunan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Dan yang terakhir, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014. Sedangkan untuk tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dan kependidikan, yang kedua sebagai informasi tentang program layanan PAUD, dan yang ketiga sebagai peningkatan mutu pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Baik, selanjutnya ada bagian yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan dari TK Cita Pelangi. Yang pertama ada visi. Visinya adalah menjadi lembaga PAUD atau TK yang unggul dalam bidang akademik, keagamaan, dan sosial sehingga menghasilkan generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan dapat hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada misi. Yang pertama mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak usia dini. Yang kedua menanamkan nilai-nilai keagamaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir mengembangkan potensi intelektual, religius, dan sosial anak usia dini. Untuk tujuan TK sendiri yaitu yang pertama meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak usia dini sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua menghasilkan generasi unggulan yang berprestasi, berakhlak mulia, dan dapat hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi layanan PAUD. Baik, berikut adalah bagian yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan TK Cita Pelangi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan TK Cita Pelangi disusun dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah serta untuk mengembangkan nilai-nilai karakter anak usia dini. Model pembelajaran yang diterapkan di TK Cita Pelangi adalah model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Yang selanjutnya ada bagian keempat yaitu program pengembangan dan muatan pembelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan TK Cita Pelangi. Program pengembangan dan muatan pembelajaran terdiri atas 6 bidang aspek perkembangan anak, diantaranya yaitu 1. Nilai agama dan moral, yang kedua sosial emosional, yang ketiga kognitif, yang keempat fisik motorik, yang kelima bahasa, dan yang terakhir adalah seni. Selanjutnya adalah bagian yang kelima, yaitu kalender pendidikan dan program tahunan. Berikut adalah kalender pendidikan TK Cita Pelangi. Dan berikut adalah program tahunan TK Cita Pelangi. Yang terakhir adalah bagian yang keenam, yaitu standar operasional prosedur. Penyusunan standar operasional prosedur diperlukan sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Adapun SOP kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama SOP umum, yang kedua SOP penataan lingkungan, yang ketiga SOP penyambutan anak, yang keempat SOP bermain bebas anak, yang kelima SOP kegiatan awal, yang keenam SOP kegiatan inti, yang ketujuh SOP kegiatan makan, yang kedelapan SOP kegiatan akhir, yang kesembilan SOP makan sehat dan pembahasan kebersihan diri,
Yang ke-10 SOP kegiatan istirahat, yang ke-11 SOP penjemputan anak, yang ke-12 SOP pertolongan pertama pada kecelakaan, dan yang terakhir SOP pendidikan agama Islam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.